Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ana Ristiana Zulfa, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang, sekaligus praktikan PPL MAN 1 Kota Semarang. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan yang kemarin, masih membahas mengenai bab termokimia, yaitu perubahan entalpi standar. Apa sih perubahan entalpi standar itu? Yuk langsung kita lanjut ke materi. Perubahan entalpi standar. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwasanya perubahan entalpi ini disimbolkan dengan delta H. Masih ingat kan? Nah, delta H ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada suhu. Kemudian delta H ini juga dipengaruhi oleh tekanan. Nah, ketika kita mengukur perubahan entalpi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, maka hal ini disebut dengan kondisi standar. Jadi, kondisi standar adalah di mana suhunya sebesar 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Sehingga bisa kita simpulkan definisi dari perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi suatu reaksi kimia pada kondisi suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kemudian lambang dari perubahan entalpi standar adalah delta H, karena pada kondisi standar maka ditambahi 0 seperti ini. Jadi lambangnya perubahan entalpi standar adalah delta H0 seperti ini ya. Kemudian jenis-jenis perubahan entalpi standar ini ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui di kelas 11 ini ada 3 jenis. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Yang kedua, ada entalpi penguraian standar. Dan yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Nah, sebenarnya nggak hanya ini, ada lagi contohnya entalpi penetralan standar dan masih banyak lagi. Nah, tetapi yang wajib kita ketahui di kelas 11 ini ada 3 ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar ini dilambangkan dengan delta HF. F ini berasal dari kata formation yang artinya adalah pembentukan. Nah, entalpi pembentukan standar ini bisa didefinisikan sebagai perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, perlu diingat ya, harus 1 mol zat. Kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol zat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pada pembentukan H2O. Nah, karena entalpi pembentukan standar itu adalah reaksi pembentukan dari unsur-unsurnya. Nah, coba perhatikan ini bahwa H2 ini kan merupakan unsur ya. O2 ini juga merupakan unsur. Jadi, unsur ditambah unsur membentuk suatu senyawa. Nah, reaksi ini disebut reaksi pembentukan. Nah, perubahan entalpinya namanya perubahan entalpi pembentukan, disimbolkan dengan delta H0F. Nah, nilainya adalah minus 285,85 kilojoule per mol. Nah, harus diingat ya teman-teman, senyawa yang terbentuk ini harus 1 mol zat. 1 mol zat ini kan koefisiennya sama dengan 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, yang kedua yaitu entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar ini disimbolkan dengan delta HD. D ini dari kata dissociation atau penguraian.
Nah, entalpi penguraian standar itu merupakan perubahan entalpi pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Jadi kata kuncinya adalah penguraian 1 mol senyawa. Ingat, senyawa yang terurai harus 1 mol, koefisiennya harus 1. Contohnya adalah penguraian pada senyawa H2O menjadi unsur-unsurnya. Ini kan sebuah senyawa, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, berarti unsurnya adalah H2 plus setengah O2 ini merupakan unsur-unsurnya. Nah, ini simbol delta-nya adalah delta Hb. Nah, nilainya ini sebenarnya entalpi penguraian dengan entalpi pembentukan sebenarnya sama, tetapi hanya tandanya berlawanan, sehingga entalpi penguraian standar dari H2O seperti ini, maka nilainya adalah plus. Kalau pembentukan nilainya min, maka penguraian nilainya plus. Maka delta Hd dari reaksi ini nilainya plus 285,85 kJ per mol. Nah, jadi diingat ya, entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa dan nilai delta Hd-nya sama dengan plus. Nah, yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar ini diberi simbol yaitu delta Hc. C ini berasal dari kata combustion yang artinya adalah pembakaran. Nah, entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar. Jadi kuncinya adalah pembakaran yang jumlahnya harus 1 mol. Nah, kemarin di materi hidrokarbon kalian sudah belajar bahwa namanya reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan oksigen, sehingga contoh dari reaksi pembakaran bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ada CH4 metana reaksi dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, ingat bahwa koefisien yang dibakar atau zat yang mengalami pembakaran harus 1 mol. Jadi plus O2 ini merupakan tanda reaksi pembakaran. Nah, persamaan termokimia dari reaksi ini adalah delta Hc sama dengan min 393,5 kJ per mol. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengidentifikasi suatu reaksi itu termasuk reaksi apa. Kita lihat dari reaksinya dan delta H-nya. Supaya lebih paham, kita ke latihan soal ya. Yang pertama, pembentukan 1 mol CO2 pada keadaan standar melepaskan energi sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Jadi ini adalah reaksi pembentukan, yaitu delta HF. Nah, jadi kalau pembentukan CO2 berarti dari unsur-unsurnya. CO2 itu kan terbentuk dari unsur C dan O ya. Jadi reaksinya C plus O2 menjadi CO2. Kita lengkapi. C itu solid, O2 itu gas, CO2 itu gas. Nah, ini karena di soal adalah pembentukan 1 mol, di sini koefisiennya harus 1. Dan ini koefisiennya sudah 1 ya, tidak perlu ditulis. Nah, persamaan termokimia ini belum lengkap karena ini hanya persamaan reaksi. Kalau ingin membuat persamaan termokimianya harus kita lengkapi dengan delta H-nya. Karena di sini merupakan entalpi pembentukan, maka di sini delta H-nya adalah delta HF. Kemudian
informasi yang diberikan adalah melepaskan energi, maka tandanya adalah minus sebesar 393,5 kilojoule per mol.